Nama saya Nemron bin Lobe dari Kampung Rukom Laut, dan ini adalah pengalaman kami bersama dengan rombongan yang diketuai oleh Ustaz Abdul Halim, bertarik dari 3 November sampai 9 November, dan perjalanan ini memberikan kami pengalaman bertemu dengan pemimpin-pemimpin PAS, pemimpin di seberang sana. Dan apa yang kami dapat di sana, pemimpin di sana lebih mesra kepada rakyat, terutamanya Nick Aziz. Dia tidak mempunyai pengawal pribadi dan dia punya kepribadian sangat hampir sama taraf dengan rakyat, malahan sama. Kalau dikatakan dia punya kedudukan yang tinggi dengan rakyat biasa, dia sama saja, lebih rendah daripada rakyat biasa. Begitu juga dengan Menteri Besar Kedah, Ustaz Azizan. Dia tidak mau kena panggil Datuk Sri dia, tapi dia mau kena panggil Ustaz saja. Dan persamaan mereka berdua nih kan tiada bodyguard. Dia cuma katakan bodyguard itu adalah orang kampung. Dan bila saya berpikir kenapa dia macam tuh, saya merasakan macam dia memang tiada masalah lah dengan rakyat, dan rakyat senang jumpa. Dan dia lebih, bila dia membincangkan sesuatu, lebih kepada heart to heart. Dia tidak mementingkan dia punya kepentingan diri sendiri. Dan pengalaman seperti ini memang sangat sukar lah kita jumpa apabila kita bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang besar, pemimpin-pemimpin yang ada nama sudah sedia, dan memang cukup menarik bagi saya. Dan pengalaman ini kita harus kongsikan bersama. Inilah pemimpin yang sebenar. Inilah pemimpin yang kita mau cari. Kalau semua pemimpin bersifat seperti ini, saya jamin negara kita memang jenis yang memang kita punya negara adalah satu negara yang maju. Agaknya boleh diterima kah kalau suasana yang ada di Semenanjung, sama ada masyarakat dia, pemikiran pemimpin di sana, dan juga sifat pemimpin yang sedemikian. Sedangkan di negeri Sabah ini bukan majoriti Islam. Boleh diterima atau tidak di Sabah dalam keadaan yang berbagai suku kaum dan juga anutan agama? Bagi saya, secara pribadi saya merasakan sifat seperti inilah pemimpin. Dia tidak kira bangsa, dia tidak kira agama, dia tidak kira apa warna kulit, dan dia tidak mengira apa keturunan. Sepatutnya bila dia menjadi pemimpin, rakyat dia kena harus terima semua ini keadaan. Sama ada dia itu di golongan mana, kasta mana sekalipun, itu yang saya rasa memang patut dilaksanakan dalam kita punya YB di Sabah ataupun pemimpin-pemimpin di Sabah. Baik, di Sabah, kalau tidak ada pun yang seperti itu kan, adakah tidak di antara pemimpin-pemimpin di Sabah ini yang hampir ada sifat pribadi seperti yang saudara alami di Sabah, baik wakil rakyat ataupun menteri? Setakat nilai yang sekadar yang umur yang ada sama saya, memang sukar saya mencari macam itu, pemimpin yang seperti itu. Saya tidak mengatakan tiada lah, tapi saya belum ada jumpa. Agaknya wakil-wakil rakyat kita, khususnya di Pitas, macam mana? Khususnya di Pitas, memang sukar untuk kita mau jumpa. Mau jumpa pun mau membuat temu janji. Sedangkan bila kita dapat dia punya private number sekalipun kan, mau kena buat temu janji juga, dan itu pun belum tentu dapat. Pilihan Dan raya, sukarlah. pilihan raya akan datang macam mana? Pilihan raya akan datang, berusaha untuk kita implement yang dari sana sebagai satu corak kepimpinan yang berkesan, dan kita mau tolak ini pemimpin yang betul-betul tinggi hidung yang tidak mau peduli tentang rakyat. Okey, katakanlah PAS ada calon di sini, sedangkan kawasan ini bukan majoriti Islam. Ada dapat sokongan ataupun saudara bagi sokongan atau tidak agaknya? Saya pasti sokong. Kenapa? Sebab
bila kita melihat bila saya merasakan pengalaman seperti itu, memang kita tidak perlu tolak pas. Dia memang bersifat terbuka dan dia bukan orang katakan yang seperti diwar-warkan dalam berita yang kejam. Tapi bagi saya, selama saya berada di sana, tiada satu orang pun yang putus tangan. Dan bila saya nampak ada satu iklan di sana, ada satu iklan di dekat Kota Baru itu, bila dia tulis tentang berkaitan ini saman, bukan saman, yang ini denda-denda, dia sepanjang katakan itu denda dia banyak sekalipun dia kena bayar RM5 saja. Dan saya merasakan itu negeri yang dikuasai oleh pembangkang ya, dikuasai oleh pembangkang. Kenapa tidak bagi negeri yang dikuasai oleh kerajaan? Itu persoalan dia. Okey, tak apa. Itu tak payah, tidak payah jawab. Kita minta kepada pihak yang berkaitan akan menjawab. Ya.